Ya, selamat siang teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya ya, Mas, saya nanam, dia nanam bayam, kemudian dia bertanya tuh, kok setelah numbuh udah keduluan sama serangga. Kemudian tanaman yang baru 2 daun itu baru pecah biji, kemudian udah habis dimakanin serangga gitu, udah ya tinggal batangnya doang gitu. Solusinya gimana? Jadi mungkin aku bisa jawab di video ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baru semai, mau semai benih tanaman apapun, jadi setelah teman-teman sudah tabur biji, kemudian teman-teman lapisi lagi dengan tanah halus. Nah, itu teman-teman biasanya kan siram tuh. Nah, teman-teman kalau bisa jangan cuma siram dengan air biasa aja. Jadi teman-teman bisa pakai, kalau kita ini bertani organik artinya benar-benar tidak pakai kimia. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kimia, mungkin banyak ya teman-teman bisa tambahkan di medianya itu misalkan furadan, kemudian teman-teman bisa tambahkan antrakol untuk jamur. Cuman kalau kita bertani organik, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Misalkan kalau di saat ini aku pakai, ini kebetulan ada pengusir hama, ini buatanku sendiri, dan ini adalah POC NutriPlant yang sudah ada di pasaran ya teman-teman. Dan kebetulan kalau untuk pengusir hama ini belum ada di pasaran. Jadi untuk proses pembuatannya sebenarnya mudah dan nggak susah-susah banget. Jadi teman-teman juga tetap melibatkan sampah dapur. Misalkan teman-teman bisa pakai teman-teman bisa pakai tembakau. Jadi teman-teman bisa pakai daun tembakau yang kemudian teman-teman di situ teman-teman rajang. Ketika teman-teman rajang, kemudian teman-teman rendam airnya. Nah, teman-teman juga bisa proses itu teman-teman campur ke dalam air, dan dalam waktu 2 sampai 3 hari teman-teman baru bisa gunakan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pakai juga daun mimba. Nah, daun mimba ini juga bagus teman-teman, dan memang banyak yang sudah pakai di dalam pestisida nabati yang banyak dijual di pasaran. Mereka juga bisa pakai itu, dan teman-teman juga bisa pakai itu ya untuk daun mimba. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa gunakan air rendaman bawang. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Jadi kalau misalkan bawangnya nggak perlu ya, jadi kulitnya aja. Jadi teman-teman kupas. Jadi itu biasa kalau habis masak kan masih ada kulit bawangnya ya teman-teman, yang bawang merah atau bawang putih. Nah, teman-teman bisa rendam itu juga ke dalam air. Nah, kemudian dalam waktu sekitar 2 sampai 3 hari juga teman-teman udah bisa aplikasikan ke tanaman teman-teman, dan itu aman, dan sudah saya coba sendiri ya teman-teman, dan itu sangat-sangat aman. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, nah saya coba untuk mengeksplor lagi bagaimana menghasilkan pengusir hama yang maksimal, dan akhirnya pun sampai sekarang saya pakai pengusir hama yang memang saya buat sendiri, yang seperti ini ya teman-teman, masih di dalam galon bekas. Nah, teman-teman pasti bertanya juga bagaimana untuk cara pengaplikasiannya ke tanaman seperti apa. Jadi teman-teman yang udah bikin dari daun tembakau ataupun daun mimba ataupun dari kulit bawang, nah teman-teman bisa aplikasikan seperti ini. Jadi dari hasil yang sudah didiamkan teman-teman dari daun tembakau atau daun mimba atau dari kulit bawang, nah teman-teman bisa pakai itu dengan takaran. Amannya adalah sekitar 15 sampai 20 ml per liter air. Jadi teman-teman pakai itu
teman-teman takarin dulu, ya kurang lebih aja sekitar 20 ml lah, itu untuk 1 liter air. Dan teman-teman bisa langsung spray halus ke tanaman, ataupun nanti teman-teman bisa semprotkan juga ke medianya, dan itu juga bisa mengatasi jamur yang timbul di dalam media. Nah, untuk pengaplikasian ke bawah ke tanamannya sendiri, teman-teman bisa semprotkan ke bawah daunnya ya teman-teman. Jadi untuk pengaplikasian yang baik itu adalah di pagi dan sore, pagi atau sore. Jadi di pagi itu di sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi, dan untuk di sore itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore ya teman-teman. Karena pada posisi itu adalah proses stomata benar-benar lagi terbuka maksimal, sehingga teman-teman bisa langsung pengaplikasian yang teman-teman sudah bikin. Nah, jadi tanaman lebih cepat menyerap, sehingga otomatis tanaman juga akan lebih cepat dalam proses baik itu recovery ataupun proses dia untuk tumbuh lebih besar lagi gitu. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan dengan dosis seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tanya lagi bagaimana untuk cara pengaplikasiannya, kiranya berapa hari atau intervalnya gimana. Jadi teman-teman kalau seumpama untuk pencegahan, teman-teman bisa pakai 3-4 hari sekali. Jadi kalau untuk pencegahan 3-4 hari sekali, dan untuk pengobatan teman-teman bisa pakai kurang lebih ketika misalkan nih ada kutu putih. Nah, teman-teman semprot, dan teman-teman juga sambil bersihkan halus. Nah, rutin 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut sampai itu sudah agak hilang, baru teman-teman hentikan. Nah, kemudian teman-teman bisa pakaikan lagi dengan interval waktu kurang lebih sekitar 4 hari sekali gitu. Nah, kalau untuk pencegahan yang paling ringan itu adalah sekitar interval 7-10 hari sekali gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakaikan. Nah, karena ini adalah sifatnya organik, jadi yang satu keunggulannya itu aman, dan yang kedua teman-teman juga lebih hemat. Yang ketiga otomatis juga teman-teman di sisi lain itu untuk efek-efek sampingnya terhadap tanaman tuh tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa aplikasikan langsung ke tanaman teman-teman gitu. Nah, ada kelemahannya memang pada proses untuk, karena kita organik, sehingga dia itu agak lambat memang dalam proses cara kerjanya itu memang agak lambat. Jadi kalau nggak kita benar-benar rutin, itu ya kemungkinan untuk sembuh atau kemungkinan untuk recovery di tanaman teman-teman itu mungkin agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan pestisida yang kimia. Nah, atau pengusir hama yang kimia. Jadi teman-teman bisa pakai pengusir hama yang kimia itu kalau misalkan memang benar-benar kalau saya pribadi ya, kalau memang sudah benar-benar kita mempunyai lahan yang banyak dan itu sudah sangat parah, sekitar 10% ke atas yang sudah kena, nah itu mau tidak mau harus pakai kimia, karena memang antara organik dan kimia ini tidak bisa kita pisahkan ya teman-teman. Artinya kita harus tetap bisa jalankan dan bijak dalam pemakaiannya. Nah teman-teman, di sini kita coba sambil kita praktekkan gimana untuk pengaplikasiannya dengan pengusir hama yang udah aku buat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa contoh bagaimana aku mengaplikasikannya ya. Yuk kita lihat ya. Nah jadi ini teman-teman, ini aku isi, ini kan 9 liter, aku isinya di 5 liter. Jadi otomatis untuk pengusir hama yang aku kasihkan ke dalam sini itu kurang lebih dosisnya adalah 100 ml. Jadi
karena 20 ml per liter, ini aku 5 liter air, sehingga aku kasihnya 100 ml ya teman-teman. Nah, nih 100 ml ya teman-teman. Jadi kita pakaikan. Nah, teman-teman bisa gunakan sprayer ataupun teman-teman bisa pakai semprotan manual, dan kalau ini aku pakai untuk semprotan yang agak lebih besar ya teman-teman ya. Nah, oke, udah bisa langsung kita aplikasikan ke kebun ya. Nah, ini teman-teman, ini untuk benih bayam yang baru tumbuh, teman-teman. Ini bisa langsung kita implementasikan seperti ini aja, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi semprot halus sehingga dia tidak merusak dari benih yang baru tumbuh ini karena rentan banget, teman-teman. Nah, tuh. Nah, sekaligus ini untuk menjawab pertanyaan ya, gimana caranya sih biar nggak keduluan sama hama waktu baru mau numbuh kayak gini. Nah, gini teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi dia istilahnya juga terlindungi ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman juga bisa untuk aplikasikan ke tanaman yang sudah usia lanjut. Nah, fungsinya apa? Untuk menambah daya tahan atau imun dari tanaman tersebut, dan juga karena ini menghasilkan aroma yang memang tidak disukai oleh hama, sehingga bisa meminimalisir serangan hama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mudah sekali kan. Nah, ini yang usianya sudah sekitar 6 hari ya teman-teman. Usia 6 hari. Tapi tetap aja sebenarnya masih ada yang bolong-bolong juga ya, karena memang ya kita organik di sini teman-teman. Yang tadi aku bilang sifatnya dia memang tidak bisa secepat kimia, tetapi ketika kita rutin memakaikannya dia sangat-sangat membantu. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita pakaikan ke yang usia 13 hari. 13 hari tanam.
Nah, seperti ini teman-teman, merata menyeluruh agar hama-hama pun juga kabur ya teman-teman, asal kita rutin. Nah, sip. Nah, ini juga teman-teman, ini bisa juga kita gunakan untuk pohon besar seperti ini, seperti alpukat, cabai, itu juga bisa teman-teman. Yuk kita implementasikan ya teman-teman. Sekarang ini untuk cabai. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga bisa. Nah, jadi benar-benar efektif teman-teman. Tuh, semprot tipis-tipis aja di balik-balik daun seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa coba di rumah kalau mau buat sendiri pengusir hamanya dengan bahan-bahan yang udah aku jelasin tadi. Ataupun teman-teman yang nggak ada waktu, teman-teman mau beli aja, silahkan monggo. Pengusir hama atau pestisida nabati udah banyak kok di marketplace. Silahkan aja teman-teman. Ya gitu ya, makasih banyak ya teman-teman ya. Sehat selalu, salam bahagia.